Oke, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Sekarang kita akan membahas penggunaan variabel formatif dalam structural equation model. Eh, Aplikasi yang kita gunakan yaitu Smart PLS yang versi 3. Nah, dalam hal ini kita akan membandingkan dulu apa perbedaan dari formatif dan reflektif. Variabel formatif, bukan variabel ya, indikator formatif itu adalah indikator yang apabila diubah atau dihilangkan, maka itu akan menghilangkan makna dari variabelnya. Itu yang formatif. Kalau yang reflektif tidak. Dihilangkan satu, tidak ada masalah. Misalnya kayak stres kerja, diukur dari lingkungan kerja yang buruk, misalnya. Diukur dari beban kerja yang banyak, misalnya, atau SOP yang tidak jelas, misalnya. Salah satu hilang tidak apa-apa, maka itu masuk dalam kategori reflektif. Kemudian, kalau contoh yang formatif ini lagi contohnya kayak ROA dan ROE ini. Kalau salah satunya dihilangkan, labanya dihilangkan, maka itu tidak mengukur lagi profitabilitas gitu. Kadang kan ada pengukuran ROA, ROE, NPM, dan yang lainnya. Nah, dihilangkan salah satunya itu tidak melambangkan profitabilitas lagi gitu. Karena biasanya profitabilitas ini diukur dengan yang dua ini biasanya gitu. Gak ada yang lain. Ditambahkan DER di sini udah beda lagi maknanya gitu. Nah, kemudian struktur modal juga. Kalau dimasukkan ROA di sini, ini udah beda lagi maknanya gitu. Makanya kalau dihilangkan ini atau ditambahkan yang lain, itu akan mengubah makna dari variabelnya. Maka itu disebut dengan formatif. Jadi nggak bisa kita hilangkan dengan semena-mena. Maka biasanya di sini untuk pengukuran formatif itu inner model diabaikan atau validitas dan reliabilitasnya diabaikan biasanya. Sekarang kita akan langsung bahas bagaimana menggunakan data formatif. Di sini kita variabel independennya adalah profitabilitas, variabel dependennya adalah nilai perusahaan atau corporate value. Kemudian yang nilai mediasinya, variabel mediasinya adalah capital structure atau struktur modal. Kita akan lanjut ke format Smart PLS 3-nya, tapi sebelumnya kita buat dulu datanya dalam bentuk PLS atau CSV. Saya biasanya menggunakan SPSS. Ini dia datanya. Kita kopikan data ini terlebih dahulu. Kita kopikan, pindahkan ke SPSS. Nah, ini kita kopikan juga, pindahkan ke SPSS. File, save as. Dan di-download saja. Ambil CSV, kita pakai data PLS formatif. Save. Nah, kemudian baru kita masuk ke variabelnya. Pengukurannya, new project, model formatif. Oke, double klik. Di sini kita masukkan datanya, open. Oke. Nah, setelah datanya masuk, kita akan buat modelnya, ROA, ROE. Di sini adalah profitability, atau profitabilitas. Kemudian di sini yang kedua ini adalah DER. Itu struktur modal atau capital structure.
Ini kita susun seperti ini. Kemudian ini Tobinski adalah nilai perusahaan atau corporate value. Di sini. Nah, kita susun seperti ini. Nah, kemudian baru kita tarik garis ini. Nah, ini pengukuran sama. Nah, di sini modelnya itu masih reflektif. Lihat panahnya. Kalau panahnya mendekati ke indikator, itu masih reflektif. Sekarang kita akan ubah ke formatif. Klik kanan, switch between formatif. Nih, kalau udah pindah panahnya berarti udah formatif. Klik kanan lagi, sudah. Pindah, ini kebetulan sama semua. Nah, sudah pindah. Baru kita lakukan pengukuran. Kita langsung ke pengukuran hipotesisnya, bootstrap. Karena untuk pengukuran inner modelnya, outer model maksudnya, outer modelnya itu tidak diperlukan karena validate sama reliabilitas nggak perlu gitu. Nah, di sini kita langsung. Nah, jadi ini profitabilitas ke capital structure. Nah, di sini capital structure ke corporate value atau struktur modal ke nilai perusahaan itu signifikan, artinya berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian profitabilitas ke struktur modal dan profitabilitas ke nilai perusahaan itu tidak signifikan. Karena nilai P-value-nya di atas 0,05. Kita lihat mediasinya sama, tidak signifikan. Artinya struktur modal tidak mampu memediasi pengaruh antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian kita akan cek juga outer modelnya. Nah, di sini kita akan lihat R square-nya, ketemu juga di sini, F square-nya di sini. Kemudian, nah ini cara bacanya ada saya bahas di video saya lain. Ini outer loading-nya. Nilai outer loading-nya kalau di atas 0,7 baru dikatakan valid. Tapi kalau untuk formatif itu bisa pakai 0,3. Nah, berarti per yang tidak gitu. Tapi nggak bisa dibuang juga karena formatif ini kalau dibuang indikatornya dia sudah kehilangan makna gitu. Oke, demikian pembahasan dari variabel formatif menggunakan Smart PLS 3. Sekian dan terima kasih.